Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita bertemu kembali dalam Sapaan Renungan Harian pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam kitab Yeskel 18 ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, pagi ini, hari ini kita disuguhi oleh firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Ini yang menjadi kehidupan kita Bapak Ibu. Ini yang menjadi alasan kita bersuka cita juga pada hari ini. Ya Bapak Ibu, ketika kita mengaku saya adalah seorang pendosa, saya adalah seorang yang melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan. Saya adalah seorang yang pernah melukai hati pasanganku, orang tuaku, anak-anakku, sesamaku, tetapi aku diberikan pengampunan. Itu sungguh luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan itulah yang kita rasakan, semua umat manusia di dunia ini merasakan itu Bapak Ibu. Jadi kita adalah seorang yang berdosa di hadapan Allah, lalu ketika kita diselamatkan dalam kasih Yesus Kristus, lalu ada pertobatan di dalam diri kita, maka Bapak Ibu Saudara-saudariku ini menjadi kekuatan kebenaran firman Tuhan ini kepada kita. Dikatakan, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Ini sungguh luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, pernah kita mendengarkan firman Tuhan dan perkataan Yesus ketika dia dicela makan bersama orang-orang yang tidak seharusnya, seolah-olah dengan kelas bawah, dan Yesus seolah-olah dikatakan, loh kok bisa Yesus makan dengan seorang penyamun, dengan seorang yang tidak benar. Maka Yesus berkata, saya datang bukan menyembuhkan orang yang sehat tetapi orang yang sakit. Itu membuktikan Bapak Ibu keberpihakan Allah kita kepada orang-orang yang berdosa. Keberpihakannya bukan membela dosanya, tetapi menyelamatkan jiwa supaya setiap orang itu meninggalkan dosa itu sendiri. Maka Yesus menjadi tebusan akan dosa itu. Lalu dia menyelamatkan kita Bapak Ibu. Jadi kita, saya, Bapak Ibu adalah orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Maka ketika kita telah menyelami kebaikan daripada Tuhan Yesus Kristus, kita yang adalah bagaikan orang-orang fasik itu dan bertobat Bapak Ibu, membuat kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Lalu ketika kita telah diselamatkan, telah mengalami pengampunan itu, ini menjadi tugas kita Bapak Ibu saat ini. Ketika Allah boleh mengampuni dan memberikan kehidupan kepada kita, jikalau ada saudara kita, sesama kita melakukan kesalahan yang sangat amat besar Bapak Ibu, maka kita bertugas dan bertanggung jawab menyelamatkan pribadinya dan meninggalkan dia daripada, memisahkan dia daripada dosanya Bapak Ibu. Bukan malah memusuhinya, bukan malah menghindarinya, bukan malah mencacinya, bukan malah menfitnahnya atau bahkan menggosipinya, atau dalam bahasa Batak katakan makarajol ma asamanadikon ibana. Jangan Bapak Ibu. Jadi sekalipun ada orang yang menyakiti kita, ingatlah kita pun pernah menyakiti hati Allah dan kita diampuni. Maka jikalau Allah memberikan pengampunan kepada orang yang menyakitinya atau kepada orang-orang fasik, lalu kepada kita saat ini diingatkan Bapak Ibu, mari ampunilah sesamamu. Berdamailah dengan sesamamu, karena hal berdamai, hal mengampuni itu membebaskan kita dari siksa yang kita ciptakan sendiri. Jadi sungguh luar biasa Bapak Ibu, ada ketika pengampunan terjadi, ada dua jiwa yang diselamatkan. Yang pertama diri kita sendiri dan saudara kita itu. Tetapi ketika kita tidak mampu mengampuni dan tidak mampu untuk berkata kita mengasihi sama kita, ada dua jiwa juga yang sekaligus terluka, hati kita dan saudara kita itu.
Mari dengan tindakan kita yang sekali, yaitu mengampuni Bapak Ibu, sekaligus juga mampu memberikan kehidupan kepada sesama kita. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudariku, melalui renungan harian ini kita diingatkan menjadi pribadi-pribadi yang mengampun, yang hidup di dalam cinta kasih, dan yang telah menerima kasih daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu, lepaskan pengampunan, bebaskan dirimu dari segala siksa yang kita cipta dalam diri kita sendiri. Itu akan sangat membuat kita merasakan kelegaan menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus dalam pimpinan Roh Kudus memampukan kita hidup di dalam perkenanan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau memberikan kami pengampunan dan Engkau memberikan kami jaminan kehidupan. Terima kasih Tuhan, sekalipun kami adalah yang dahulunya seorang pendosa, seorang yang fasik di hadapan Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan, kami boleh diingatkan, Engkau telah menebus kami dan memberikan kami kehidupan itu. Demikian juga dengan kami Tuhan, selama kami hidup di dunia ini, biar kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami dapat melepaskan pengampunan dan memberikan Tuhan hidup di dalam kasih dan damai sejahtera. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami kasihi. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, dan semua jajarannya, dan bahkan kami berdoa di lingkungan kami berada, bahkan pemerintah setempat kami, RT, RW juga Tuhan. Kiranya juga Tuhan berkenan atas setiap kehidupan kami, dan Engkau memberkati para pemerintah-pemerintah kami Tuhan, biar dengan hikmat surgawi mereka boleh memerintah, sehingga kesejahteraan, kemakmuran dapat terjadi di negara kami Indonesia ini. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami yang akan memulai aktivitas kami dan melanjutkannya kembali, biar kami melakukannya di dalam nama-Mu. Ya Allah Bapa kami, ini kami, biarlah Tuhan dan kasih-Mu menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.